Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel radio. Nah, saat ini pagi jam 6.30, makanya agak gelap. Nah, sebuah hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari kita nggak bosan-bosan untuk sharing seputar peternakan telur. Intinya yaitu sekedar berbagi walaupun sedikit, karena dalam peternak telur ini tak lepas dari solusi ataupun berbagi bertukar pendapat. Karena dalam peternak telur ini nggak bisa kita berdiri sendiri tanpa ada sharing, tanpa ada ilmu. Itu yang bisa membuat kita gagal. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu masalah rintangan yang sering terjadi pada peternak bebek telur, khususnya kita para pemula, yaitu yang membuat kita ketar-ketir dalam peternak bebek telur. Jadi untuk mengetahui apa rintangannya, mari kita simak. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, intinya untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Kita mengucapkan kata sehat itu wajib, karena posisi kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur, khususnya kita para peternak bebek telur pemula. Intinya nggak bosan-bosan untuk selalu belajar, sharing, bermusyawarah dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi intinya di tahun 2023 ini, jika teman-teman ingin memulai beternak bebek telur, yang pasti mulailah dengan berdasarkan jangan modal saja, tapi ilmu, bermodalkan ilmu juga, karena itu yang menentukan keberhasilan kita dalam beternak bebek telur. Nah, untuk hal ini khususnya kita pemula akan kita bahas, yaitu rintangan-rintangan yang akan terjadi di saat kita ingin memulai beternak bebek telur, apalagi di tahun 2023 ini sangat sulit untuk masalah ekonomi, apalagi persaingan untuk mencari kerja sangat sulit. Jadi teman-teman bisa memulai yaitu berinvestasi yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, kita akan bahas yaitu rintangan untuk para pemula yang akan terjadi di saat menjalani peternakan bebek telur. Jadi yang pasti rintangan ini pasti kita hadapi untuk menjalankan peternakan bebek telur. Oke teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah peternakan bebek telur intensif ini kan sistemnya kering. Jadi memang seharusnya bebek ini kan sifatnya hidupnya di air. Tapi posisi di saat zaman semakin maju, jadi banyak orang yang ada kegiatan lain di samping mengangon, jadi dijadikanlah bebek telur ini menjadi bebek telur kering, yaitu intensif, mau bikin kandang full intensif ataupun semi intensif. Jadi berarti yang harus kita ketahui, bebek telur kering ini yang jelas dia anti air. Jadi untuk mengetahui rintangan yang akan terjadi di saat kita beternak bebek telur, yaitu bebek itu ya betul-betul jangan sampai kena air. Berarti rintangannya cuaca, yaitu cuaca itu kondisi di saat musim hujan, apalagi ada petir, ada mendung-mendung gelap, itu bebek itu akan mengalami kesetresan. Yang pasti musim tahunan ini akan terjadi musim hujan. Itulah yang menyebabkan kita ketar-ketir di saat bebek produksi pula. Jadi di saat bebek produksi, di saat itu pula musim hujan, kalau kita nggak betul-betul ahli untuk merawat ataupun mengatur strategi, itulah rintangannya, bebek akan menurun produksi. Biasanya dia bertelur 90%, bisa menjadi 70%. Makanya kita harus mencari ilmu cara mengatasi untuk menghadapi cuaca-cuaca seperti musim hujan ekstrim, badai petir. Yang penting sebelumnya ya kandang itu ya harus betul-betul, walaupun nggak bagus-bagus sekali ya, atapnya itu jangan sampai bocor. Mungkin saya sendiri aja masih
nggak konsisten, di saat bocor pun nggak sempat untuk memboloh. Makanya intinya kita untuk konsisten ini memang sulit. Untuk perawatan masalah kandang di saat musim hujan baru kita kewalahan. Makanya untuk teman-teman yang ingin memulai beternak bebek telur, khususnya kita para pemula, ya rintangannya itu yang untuk tingkat kesetresan paling tinggi yaitu cuaca, yaitu di saat musim hujan pasti bebek telur itu mengalami penurunan produksi. Tapi kalau kita bisa merawat ataupun mengatur strategi, ya istilahnya nggak drop kali, paling ya hanya sekedar dia turun 5%. Tapi kalau memang betul-betul nggak kita rawat, hujan biarkan aja, ya jelas dia drop menjadi 50%. Oke teman-teman, jadi untuk beternak bebek telur itu susah-susah gampang, mudah-mudah susah gampang. Yang jelas rintangan yang jelas akan kita hadapi yaitu molting bebek itu akan mengalami rontok bulu. Jadi enak-enaknya kita menerima hasil ataupun panen telur misalnya mencapai 70-90%, tiba-tiba bebek telur itu udah mulai mengalami rontok bulu. Tapi kalau misalnya dia rontok bulu memang udah waktunya, itu memang udah fase alamnya. Makanya tadi di saat musim hujan tadi itulah yang bisa menyebabkan rontok bulu awal itu, karena dia memang hewan kita keringkan ataupun memang udah dibikin sistem kering. Jadi jika kita nggak memperhatikan tiap hari kena hujan, kadang dia masih produksi 3 bulan bebek itu udah mulai rontok bulu. Makanya itulah yang menyebabkan kita para pemula menjadi bingung. Oh, bebek itu udah rontok bulu, posisi turun terus setiap pagi. Itu kita harus hati-hati, harus kita pelajari ilmunya. Makanya untuk beternak bebek telur itu memang harus betul-betul teliti. Memang apapun yang kita lakukan harus memang betul-betul perjuangan, yaitu perjuangan mencari ilmu, perjuangan merawat apa yang kita ternak. Makanya nggak ada sesuatu itu semudah yang dibayangkan. Makanya semua itu butuh proses. Jadi kesimpulan dari video ini intinya rintangan-rintangan itu harus kita hadapi dan harus kita cegah. Cegahnya itu dengan merawat konsisten. Karena beternak bebek telur itu sebetulnya menyenangkan, di samping kita mendapat rezeki melalui duit, tapi bisa menghibur kita karena ada kegiatan kita di saat sore ataupun pagi dan bisalah membuat hati kita tenang. Oke, jadi video singkat ini kita sudahi dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman. Semoga peternakan teman-teman semakin sukses.